Shalom. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat bergabung dalam program Bekal hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan rekan-rekan semua. Bersyukur bisa membawakan program Bekal Hari buat rekan-rekan semua juga. Untuk rekan-rekan yang baru pertama kali mendengarkan program Bekal Hari ini, saya sangat terhormat juga menerima Anda semua di ruang ini. Program Bekal Hari adalah program saat teduh setiap hari berisikan firman Tuhan setiap jam 6 pagi yang saya percaya bisa menjadi bekal rekan-rekan semua dalam menjalani kehidupan karir, bisnis, keluarga, dan pelayanan rekan-rekan semua. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita minta pengurapan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan untuk berbicara kepada kita semua. Bapak, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Tuhan menuntun kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, berkomunikasi dengan Engkau, mendapatkan sesuatu yang baru, satu firman Tuhan yang menguatkan kami, yang membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kehidupan kami yang dekat dengan Tuhan akan membuahkan hasil yang luar biasa, buah-buah kehidupan di dalam hidup kami, buah-buah sifat karakter kami, buah-buah yang manis Tuhan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan berbicara saat ini. Engkau yang menguasai Tuhan ruang ini, Roh Kudus yang menguasai ruang ini, sehingga setiap kami boleh diberkati, setiap kami boleh menikmati firman Tuhan, untuk kami boleh dibuahi Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berkati setiap yang mendengarkan. Biarlah tanahnya gembur, sehingga benih yang ditaburkan boleh berbuah 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya beri tema hari ini adalah mengenai kemenangan ya, mengenai kemenangan, yaitu identitas yang memberi kemenangan ya, identitas pemenang. Saya akan bacakan dari kitab Kejadian 37 ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Saudara, ini ayat tentang Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya, lalu mereka bertemu karena Yusuf diminta untuk mencari saudara-saudaranya oleh Yakub, lalu mereka bertemu. Nah, saudara-saudaranya langsung ketika bertemu dengan Yusuf langsung ingin atau bahkan langsung menanggalkan jubah Yusuf ya, jubah yang dipakainya. Ketika kita benci seseorang ya, maka hal yang pertama kita expose atau kita buka dari orang itu adalah hal yang sangat kita benci dari mereka. Ya mungkin rekan-rekan nggak benci mungkin ya. Mungkin kalau saya membenci seseorang, mungkin hal pertama yang saya buka adalah hal yang sangat saya benci dari mereka. Nah, kita lihat apa yang saudara-saudara Yusuf lakukan pertama kali kepada Yusuf. Mereka melepas jubah Yusuf. Itu artinya mereka benci sekali dengan jubah itu. Kenapa? Karena jubah Yusuf adalah bukti rasa cinta Yakub kepada Yusuf. Mereka benci sekali dengan rasa cinta ayahnya kepada Yusuf. Mereka ingin lepaskan identitas Yusuf sebagai anak yang paling dikasihi Yakub. Jadi mereka ingin terbebas atau melepaskan Yusuf ya, terbebas dari juga rasa benci bahwa Yusuf begitu dicintai, sehingga mereka ingin lepaskan jubah itu dari Yusuf. Nah, demikian juga iblis kepada kita. Dia sangat benci dengan rasa sayang Tuhan kepada kita. Dia pikir Tuhan itu nggak adil ya. Dia mengasihi kita yang sering gagal gitu ya. Mengasihi kita yang sering melakukan kesalahan. Dia tetap mencintai kita meskipun kita gagal mencintai dia. Tuhan tidak adil bukan? Ya.
Dia tetap mengasihi kita, bahkan ketika kita tidak bisa mengasihi dia, ketika kita tidak setia kepada dia. Tidak adil. Tapi itu dari perspektif kita. Dari perspektif iblis Tuhan terlihat tidak adil. Sebetulnya sikap Tuhan yang tetap mengasihi kita saat kita gagal, saat kita jatuh, adalah justru bukti keadilan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghukum segala kesalahan kita di tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Sehingga dia tidak usah menghukum kita lagi. Sudah ada yang dihukum menggantikan kita. Itulah bukti keadilan dia. Joseph Prince sering mengatakan hal ini. Karena itu dia bisa mengasihi kita apapun kesalahan yang kita lakukan. Itulah yang dia dibenci oleh iblis. Dia benci sekali dengan fakta bahwa Tuhan mengasihi manusia tanpa syarat. Mana ada Allah yang seperti Allah kita, yang mengasihi kita tanpa syarat. Di agama manapun tidak akan ada. Tidak ada kasih dalam Tuhan yang lain. Mereka hanya berbicara soal perintah dan larangan tanpa kasih. Beda dengan Allah yang begitu mengasihi kita. Dan iblis membenci itu. Karena itu dia berusaha melepaskan identitas itu dari kita. Dia ingin lepaskan jubah itu dari kita. Mungkin rekan-rekan masih ingat kisah si bungsu yang pergi dari ayahnya di kitab Injil. Kita tahu bahwa ada seorang anak bungsu yang kurang ajar ya. Meminta warisan ayahnya sebelum dia mati. Foya-foya, habiskan uang, melakukan hal yang tidak benar. Tetapi lalu dia kehabisan uang dan sangat kelaparan. Dan dia menyadari kesalahannya lalu pulang ke rumah ayahnya. Tahukah saudara, bapaknya bukan marah-marah, bukan ngata-ngatain, ya, kamu sih gak dengerin apa kata papa, kamu sih kurang ajar sama papa. Enggak begitu. Tapi ketika anak itu pulang, ayahnya langsung peluk, cium, dan langsung meminta, ini yang menarik, untuk dibawakan jubah terbaik. Ayatnya katakan begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Dia langsung menyuruh hamba-hambanya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Ketika Anda dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga mendapatkan jubah terbaik seperti yang diterima Yusuf dari Yakub. Kita menjadi anak kesayangannya. Identitas kita dikembalikan. Saudara, identitas itu sangat penting. Identitas Anda menjelaskan siapa Anda dan apa hak dan kewajiban Anda. Anda sebagai orang Indonesia, identitasnya Anda punya hak di Indonesia dan ada juga kewajiban-kewajiban Anda yang harus Anda lakukan di Indonesia. Anda perlu tahu identitas Anda, karena itu penting sekali. Orang-orang yang hilang ingatannya akan sangat stres ketika dia tidak tahu siapa dirinya. Dia ingin mencari-cari. Orang-orang juga yang mungkin ditinggalkan oleh ayah ibunya ketika masih bayi, lalu diadopsi orang lain, selalu mencari siapa ayah ibunya, mencari jati dirinya. Jadi kita perlu sekali mengetahui identitas kita. Kalau kita tidak tahu identitas kita, kita kehilangan jati diri kita. Bila rekan-rekan perhatikan penciptaan manusia, yang Tuhan tekankan pertama kali adalah identitas manusia itu. Perhatikan kata-katanya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang pertama kali Tuhan bahas adalah identitas manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itulah identitas yang pertama. Tuhan bilang mereka, ciptaan kita buat segambar dan serupa dengan kita, kata Tuhan. Ini menandakan identitas penting sekali. Tuhan memberikan prioritas pertama terhadap identitas. Ketahuilah Anda diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu identitas Anda semua. Anda harus sadari ini, karena kesadaran ini penting sekali. Implikasinya luar biasa. Perhatikan ayat berikutnya. Supaya mereka berkuasa.
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Saudara, Anda akan berkuasa bila Anda mengetahui identitas Anda. Kalau Anda tahu bahwa identitas Anda adalah anak raja, Anda pasti tahu hak-hak Anda sebagai anak raja. Anda berkuasa atas apapun yang ada di negara yang dikuasai oleh raja, ayahnya, rekan-rekan semua. So, berkuasa adalah masalah identitas, bukan kemampuan, bukan kebaikan, bukan apapun juga. Berkuasa adalah masalah identitas. Nah, iblis ingin mengambil kuasa itu dari kita. Jadi dia coba lepaskan jubah atau identitas itu dari kita. Identitas kita adalah serupa dengan dia, kita adalah anaknya, dan dia mengasihi kita. Nah, iblis kadang-kadang coba serang dari hal ini. Tuhan gak mengasihi engkau, mana mungkin? Banyak dosa. Gak mungkinlah Tuhan mau kasih lu. Gak mungkinlah Tuhan mau kasih engkau. Siapa sih engkau? Siapa sih lu? Gitu. Sehingga Tuhan mau sayang engkau. Coba lihat sikap lu, coba lihat kata-kata lu. Lu masih suka marah-marah, hidup lu masih gak bener, masih banyak salah. Siapa bilang Tuhan sayang lu dan lain-lain. Tapi sebenarnya ketika kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi menyayangi kita karena kesalahan kita, justru cara berpikir itu adalah cara berpikir yang salah. Tuhan mengasihimu apapun yang terjadi. Dan kenapa sih cara berpikir ini menjadi begitu penting? Karena dengan pengertian bahwa Tuhan mengasihi kita apapun yang akan terjadi, maka kita akan berkuasa. Saya percaya pengertian itu bukan akan membuat kita menjadi jahat, menjadi bandel, menjadi nakal. Tapi pengertian itu akan membuat hidup kita lebih baik. Sikap kita lebih baik, gaya hidup kita lebih baik, kasih kita lebih besar, kita nggak mudah membenci, kita akan lebih sabar, kita akan lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau rekan-rekan sering dengarkan cerita-cerita orang yang bandel, yang nakal, orang yang narkoba, orang yang melakukan kejahatan, biasanya justru bukan karena mereka dikasihi, mereka jadi bandel, tapi karena mereka kekurangan kasih. Jadi salah kalau ada yang berpendapat kalau kita dikasih, kita justru akan semakin bandel dan sering bikin dosa. Nah, iblis ingin tanamkan itu di pikiran kita. Iblis ingin melucuti fakta bahwa Tuhan mengasihi engkau apapun yang terjadi. Padahal firman Tuhan katakan di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa saja, Dia mengasihi kita. Kenapa kita bisa berpikir bahwa Dia berhenti mengasihi kita ketika kita melakukan kesalahan? Bila kita berpikir dengan cara itu, maka kita akan sering sekali merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena hampir setiap hari kita melakukan kesalahan. Dan semakin kita merasa tidak layak, kita tidak akan berani datang kepada Tuhan. Itulah poin yang justru ingin iblis lakukan kepada kita. Itu yang iblis inginkan. Kita semakin tidak mendekat kepada Tuhan karena kita merasa tidak layak. Karena semakin kita tidak berani datang kepada Tuhan, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan kalau kita semakin jauh dari Tuhan, kita akan semakin dekat dengan dosa. Karena di dunia ini hanya ada dua pihak. Pihak Tuhan dan pihak setan. Semakin jauh dari Tuhan, kita semakin dekat dengan setan. Tahukah Anda, ketika kita mendekat kepada Tuhan untuk berdoa, kita itu bukan semata-mata soal permintaan dan jawaban doa. Tetapi ada satu hal yang sangat signifikan sedang terjadi, yaitu transfer sifat Tuhan kepada kita. Ketika kita tahu identitas kita, bahwa apapun yang kita lakukan tidak mengurangi kasih-Nya kepada kita, maka kita akan selalu berani datang kepadanya. Kita akan semakin menikmati hubungan dengan Dia. Dan ketika kita semakin berani dan menikmati hubungan dengan Dia, akan ada transfer sifat-sifatnya kepada kita. Kita semakin serupa dengan Dia. Itu yang sangat tidak disukai iblis. Kita makin serupa dengan Dia. Kita semakin kudus. Karena Allah juga kudus. Kita semakin menang terhadap dosa. Karena Allah mentransferkan kekudusannya kepada kita. Dia yang menguduskan kita. Kita menang dari dosa karena Dia yang memberikan kekudusan itu kepada kita. Bukan karena kita mengusahakannya. Jadi kita bisa menang terhadap dosa kalau kita semakin dekat dengan Tuhan. Tahukah saudara bahwa kata kudus pertama kali digunakan di Alkitab itu di Kejadian 2 ayat 3. Saya bacakan. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya.
Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Yang dikuduskan adalah waktu istirahat Tuhan, bukan hari pekerjaannya. Yang dikuduskan Tuhan adalah hari istirahatnya Tuhan. Saudara, kalau Anda ingin kudus, Anda ingin menang terhadap dosa, kalau Anda mau hidup di dalam kekudusan, banyak-banyaklah kasih waktu untuk beristirahat. Berhenti dari seluruh pekerjaan dan berdoa dan berhubunganlah dengan Tuhan. Hari istirahat Tuhan adalah hari kita beribadah kepada Tuhan, bukan? Itu hari Sabat, ya kan? Ini menggambarkan semakin kita beristirahat untuk beribadah kepada Tuhan, kita akan semakin dikuduskan oleh Tuhan. Bukan kita berusaha sekuat tenaga untuk menang terhadap dosa. Berhentilah dari usaha itu. Beristirahatlah, berdoalah, milikilah hubungan yang indah dengan Tuhan. Maka Anda menjadi pemenang di dalam dosa-dosa Anda. Anda akan mengalahkan dosa-dosa Anda. Anda akan menang terhadap dosa, Anda akan menang dari membenci, Anda akan menang dari kemarahan, Anda akan menang dari keterikatan dosa seksual, Anda akan menang dari keterikatan obat-obatan, keluarga Anda akan dipulihkan, Anda akan bisa mengasihi orang yang menyakiti engkau, bos Anda yang menyakiti engkau, rekan-rekan kerja Anda yang menyakiti engkau, saudara-saudara Anda yang menyakiti engkau, Anda akan bisa mengasihi mereka bila Anda rajin datang kepada Tuhan. Dan Anda akan rajin datang kepada Tuhan kalau Anda yakin Tuhan mengasihi Anda, apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Jadi jangan biarkan iblis mengambil identitas Anda. Karena bila Anda mengenal identitas Anda, maka Anda akan menang di dalam kehidupan Anda. Mari saudara, Tuhan memberi bekal hari ini, kenalilah identitas Anda. Jangan biarkan jubah Anda ditanggalkan, supaya hidup Anda berkemenangan di dalam segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari, puji Tuhan saudara, terima kasih sudah mendengarkan program ini, program Bekal Hari. Saya ingin berdoa buat rekan-rekan semua. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih setia Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang besar, itulah yang memampukan kita, kami semua untuk tidak melakukan dosa Tuhan. Untuk kami semua boleh menang terhadap dosa. Untuk kami boleh tidak membenci orang-orang di sekitar kami, bisa mengasihi orang yang membenci kami, bisa mengasihi orang yang menyakiti hati kami, Tuhan. Ya, hidup kami penuh kasih, penuh kebaikan, penuh kesabaran, penuh kejujuran, Tuhan. Penuh segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang manis. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih. Identitas kami adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Karena itu kami akan menjadi pemenang dalam apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, berkati rekan-rekan kami semua, Tuhan yang mendengar program ini. Berkati supaya mereka boleh semakin menang dalam apapun yang mereka sedang lakukan hari-hari ini. Menang di dalam pertarungan mereka di pekerjaan, menang di dalam pertarungan mereka di dalam bisnis mereka, menang di dalam hubungan mereka dengan keluarga mereka. Kami bersyukur Tuhan, menang di dalam keuangan mereka, Tuhan, mereka semua berhasil dalam apapun yang mereka sedang mimpikan, mereka sedang kerjakan hari-hari ini. Tuhan pasti menyertai mereka, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerinduan mereka akan Tuhan jawab, Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa mereka, bahkan lebih dari apa yang mereka doakan dan pikirkan. Mereka akan menikmati kemenangan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk rekan-rekan semua, berkati mereka melimpah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sebelum saya tutup program ini, untuk Anda yang ragu apakah Anda dikasihi Tuhan atau diterima oleh Tuhan karena dosa-dosa Anda, karena Anda merasa banyak kesalahan Anda, saya ingin katakan kepada Anda, saudara-saudara, kasih Tuhan terlebih besar daripada dosa-dosa Anda. Tuhan mau menerima Anda kalau Anda mau datang kepadanya. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Dia mati di kayu salib, meregangkan kedua tangannya untuk menerima Anda semua. Kalau Anda orangnya adalah orangnya yang membutuhkan kasih Tuhan dan ragu apakah Tuhan mau mengasihi Anda, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Saya minta ampun untuk setiap dosa-dosa saya. Ampunilah dosa saya Tuhan, masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Kasihilah saya Tuhan, saya ingin hidup di dalam kasih-Mu, saya ingin menang di dalam segala sesuatu yang saya gumuli di dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, puji Tuhan, luar biasa.
Ketika Anda mengikuti doa saya, Anda sudah diselamatkan, Anda sudah dikasih oleh Tuhan. Baca Alkitab saudara, kalau belum punya, download di Play Store dan App Store. Anda harus berhubungan dengan Tuhan karena itu yang menguatkan Anda setiap harinya. Oke, puji Tuhan, saya ingin memberkati saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, dan kuasa Tuhan memberkati dan memampukan engkau sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, bila Anda merasa diberkati, boleh isi di chat IG ini, ayat, statement, insight, rema, atau ada kesaksian, atau ada beban doa, silakan chat di situ. Sampai bertemu dalam program Bekal Hari di jam yang sama besok pagi. Anda bisa mengajak teman-teman Anda untuk menikmati firman Tuhan yang menguatkan, menyegarkan, membangkitkan, memberi kemenangan kepada Anda setiap harinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye.